Shalom dan selamat tengah hari kepada semua jemaat yang hadir di sini dan juga begitu yang berada di rumah. Kita bersyukur karena kita ada kesempatan hari ini untuk beribadah bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri untuk memulakan ibadah kita. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketuai oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya Yesus. Haleluya. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya, mari semua katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita percaya langit dan bumi boleh memuji Tuhan.
Apakan kita yang manusia, amin. Katakan dengan suara kita bersama-sama. Haleluya, angkat semua suara kita. Haleluya, amin. 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 Haleluya. Siap semua jemaat, katakan bersama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Semuanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yes. Hey, 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 hey. Yes, Lord. Mari kita katakan bersama, Yesus kita ajaib, Yesus kita luar biasa, amin. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, tanah berselarakanku, Yesusku ajaib bagiku. Yes. Mari semua katakan bersama-sama. Siap. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, tanah berselarakanku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, tanah berselarakanku, Yesusku ajaib bagiku. Mari kita istiarkan bersama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Mari kita terus mengisytiharkan keajaiban Tuhan buat kita semua, karena kasih-Nya tak pernah berubah, amin. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya,
Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, ada mukjizat, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Yesus kau ajaib, Yesus kau luar biasa. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau selidiki setiap hati kami pagi hari ini. Tengah hari ini Tuhan, kami percaya ada banyak perkara yang Tuhan mau katakan dalam hidup kami. Tuhan, ini kami, selidiki setiap kami. Oh haleluya Yesus, thank you Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Katakan dengan doa kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
Ikhtiarkan dengan doa Anda. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Yesus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau setia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia. Ini doa kami ya Tuhan, selidiki hati kami ya Tuhan. Kami mau ikut-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau setia pada-Mu ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi kami. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tetap sama. Terima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya Yesus. Thank you Lord. Doa untuk hari ini semua. Allah yang Maha Kuasa, Anak-Mu dinyatakan dalam tanda dan mukjizat, keajaiban kasih-Mu yang menyelamatkan. Baharuilah umat-Mu dengan anugerah-Mu yang surgawi. Dan dalam segala kelemahan kami, kuatkanlah kami oleh kuasa-Mu yang besar. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mendengarkan pembacaan. Pembacaan pertama pada pagi ini dipetik daripada kitab Yesua pasal 6 ayat 12 hingga 21. Kitab Yesua pasal 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-21. Keesokan harinya Yesua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang yang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing
dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yeshua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan segala perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendarahan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu domba dan keledai. Inilah firman Tuhan. Jemaat diminta berdiri untuk menyambut Injil Kristus. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayat yang ke-31. Markus 10 ayat 17 hingga ayat yang ke-31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Inilah Injil Kristus. Pujilah Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu akan terus memberi pemahaman kepada kami Tuhan, untuk bukan saja belajar, tahu, tapi dapat menerima firman-Mu dan menjadikan dia sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, dan kuatkan iman kami supaya dapat mempraktikkan semua firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan melihat tajuknya ini, taat walaupun anda tidak mengerti. Saya rasa untuk anak-anak mereka faham ni kan. Kalau ibu bapa suruh dia buat, dia bilang kenapa? Mereka tidak boleh memahami kenapa ibu ataupun bapa suruh mereka buat kerja-kerja yang mereka anggap tidak munasabah. Bagi mereka kalau tengok TV okey, makan boleh, tengok pergi jalan-jalan beli belah okey. Kalau cuci pinggang mangkuk, mereka tidak boleh faham kenapa saya mau cuci pinggang mangkuk. Kenapa saya mau pergi menyapu lantai. Saya rasa dalam kehidupan kita bukan saja anak-anak yang tidak boleh faham banyak perkara daripada orang dewasa. Orang dewasa pun boleh jadi juga di mana kita ini tidak boleh memahami banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan kami. Bukan? Kenapa ada penjara 6? Kenapa tiba-tiba ini rosak? Kenapa tiba-tiba orang yang disayangi itu meninggal dunia? Kenapa ini terjadi? Kenapa itu? Kenapa usaha yang saya telah taruhkan, yang saya buat, tapi akhirnya keputusannya tidak bagus? Bukannya seperti yang saya menjangkakan. Kenapa selepas saya doa dan puasa begitu keras, begitu banyak sekali, begitu lama sekali, kenapa penyakit itu tetap di sana? Kenapa perkara itu masih melawan saya? Bukannya menjadi lancar, bukannya diselesaikan. Kalau kita lihat di Alkitab lagi banyak tuh. Kalau kita memang orang yang menjadi di dalam Alkitab, sering kita mungkin tanya kenapa. Adapun kita akan menjawab apa? Tuhan suruh orang di mana untuk membasuhkan diri, merendamkan diri 7 kali di sungai supaya penyakit kustanya disembuhkan. Waktu kapak hilang, dia suruh supaya ranting itu buang di dalam sungai, itu kapak akan berapung. Itulah kau jumpa kapakmu yang hilang tu. Banyak yang tidak munasabah tu. Waktu mau membayar cukai, di mana cari uang? Tuhan bilang, pergi tangkap ikan. Nanti buka ikan tu ada uang di dalam tu. Kau pakai uang tu pergi bayar cukai. Tak masuk akal. Apalagi Tuhan yang seperti yang kita pelajari tadi, yang dengar tadi, suruh jual semuanya bagi orang miskin dan ikut dia. Kenapa saya tidak boleh simpan uangku? Kenapa harus saya jual semua itu dan ikut Tuhan Yesus? Lagi yang tidak munasabah adalah yang kita tidak boleh memahami. Waktu Tuhan suruh, kau mau memerangi Jericho, kelilinglah Jericho 13 kali. Jangan buat apa-apa. Akhir itu disuruh bersorak, berteriak, kau buat sajalah. Kau akan mengatasi ataupun menakluk Jericho. Dalam keadaan itu, saya percaya banyak di antara kita mungkin akan tanya, kenapa? Dan kita pun akan tanya, apa? Bolehkah begitu? Bolehkah Tuhan kau kasih cara yang lebih munasabah? Kenapa saya harus ikut sesuatu yang di mana dunia mungkin lihat ini orang gila, mana orang buat begitu tu?
Tapi waktu Tuhan suruh kita buat begitu, kita harus taat walaupun kita tidak mengerti. Amin. Yeriko kita tidak akan menyiasat. Sebab banyak siasatan dibuat, banyak catatan-catatan bahwa betapa tebal, betapa tinggi, betapa lebar, betapa kukuh tembok Yeriko. Hari ini kita melihat itu sebab betapa besarnya Yeriko itu tidak berkenal tentang kekuatan Tuhan. Amin. Kita tidak boleh menentukan bahwa ini yang Tuhan boleh buat berdasarkan cabaran yang kita hadapi. Maksudnya kalau cabaran itu level 7, boleh, Tuhan boleh buat. Level 8, Tuhan tak boleh buat. Sebab tidak benar melihat Tuhan buat demikian. Orang-orang Israel tidak benar. Ini bukannya generasi yang lama tu. Generasi yang lama tu dia pernah melihat apa maksud bangunan yang besar di Mesir. Mereka buat bangunan-bangunan istana Firaun yang begitu besar, mewah. Tapi ini adalah generasi yang baru, yang apa yang mereka lihat? Padang gurun. Yeriko mungkin sesuatu yang baru bagi mereka. Mereka tidak mengerti. Tapi kalau mereka lihat sebab Yeriko, mereka putus asa. Mereka tidak akan mengalami apa yang Tuhan boleh lakukan. Amin. Hari ini kalau anda sedang mengharungi ataupun mungkin masa depan yang akan datang, kamu akan bertemu dengan cabaran yang tidak pernah kamu hadapi. Jangan takut. Jangan putus asa. Jangan tidak percaya. Percaya kepada Tuhan. Walaupun kau tidak pernah lihat, ia tidak bermakna kamu harus putus asa. Dan kamu tidak harusnya cakap, tidak boleh. Aku tidak pandai. Aku tidak benar melayani sebagai penyambut tetamu. Tidak, kau datang saja. Kita melayani, kita akan bersandar kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita tu tidak ada yang mustahil di dalam dia. Amin. Katakan kepada kiri kanan kamu, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, itulah sebab saya tidak akan cerita banyak tentang Yeriko. Apakah besar, betapa besarkah, lebarkah, apakah Yeriko itu. Tapi kita akan lihat. Nah, waktu di Yosua pasal 6. Lepas sungai Yordan, Tuhan suruh mereka berperang Yeriko. Ada 31 ke 32 kota. Besar-besar, ada yang besar, ada kecil. Yeriko saya percaya yang paling besar dan paling kukuh. Kenapa bukan yang lain dulu? Berperang yang lain dulu, Pak. Kenapa mau Yeriko? Tuhan mau mereka belajar yang kita hari ini boleh lihat. Pertama, kalau waktunya dalam keadaan yang kita langsung tidak mengerti, cabaran itu yang begitu besar seperti Yeriko, kamu harus pasukan kedudukan ilahi, peperangan ilahi. Kedudukan itu bukan kita, Tuhan. Di manakah Tuhan? Di manakah kedudukan itu? Orang Indonesia bilang posisi. Di manakah posisi Tuhan? Waktu Anda menghadapi cabaran. Di tempat store, bangku simpanan, biasa kan? Kita ni ada masalah perlu cari Tuhan. Bangku simpanan lah. Apa maksud yang pemain simpanan adalah yang ada yang 11 pertama, pasukan 11 yang pertama utama tu. Hanya waktu mereka tercederakah ataupun apa-apa yang terjadi, terpaksalah pemain simpanan. Jangan simpan Tuhan di bangku simpanan. Pastikan kedudukan Tuhan itu adalah di tengah, di pusat segala sesuatu dalam kehidupanmu. Amin. Sebab dalam ayat ini kita kalau lihat di ayat 6 hingga 7, kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah kelilinglah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Tabut Tuhan bagi mereka adalah hadirat Tuhan. Hari ini kita tidak perlu angkat tabut Tuhan, tapi kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ya. Sentiasa sebelum kebaktian pemula,
kita pasti yang pemulanya kebaktian, kita pasti cakap Tuhan beserta dengan kamu dan Tuhan beserta dengan kamu juga, kan? Kita pastikan Tuhan beserta dengan kita. Itu yang akan buat segala sesuatu itu berjaya. Sebab Tuhan berada dalam kedudukan yang ilahi, kedudukan yang betul, yang tepat dalam kehidupan kita. Bagi mereka kalau kita lihat siapa yang duluan, Aska, Aska yang duluan, lepas tu yang peniup imam, 7 imam yang meniup 7 sangkakala tu. Lepas tu tabut Allah. Barulah rakyat ataupun jemaat lah. Berapa banyak yang umur 20 tahun ke atas? 600,000. Kalau semua yang ikut, besar ke kecil ke, nenek ke, tatu ke, anak ke, cucu ke, cicit semua ikut, mungkin 1 juta, 1,5 juta. Tapi di mana Allah? Di tengah. Di tengah-tengah bangsa itu. Hari ini kita tidak perlu mengikut, mesti ada askar, imam, tabut Allah, baru kita. Kita tidak perlu ikut corak itu, tapi pastikan Tuhan berada di dalam pusat segala sesuatu kehidupan kita. Amin. Kalau Tuhan berada di pusat kedudukan yang sepatutnya bagi Dia dalam kehidupan kita, segala sesuatu akan menjadi lancar. Adakah kita tiap-tiap pagi memastikan bahwa kedudukan Allah itu di tengah-tengah ataupun di pusat kehidupan kita sebelum kita keluar untuk pergi bekerja? Kadang-kadang kita pergi kerja balik letih kan? Sebab di mana? Lupa sudah, Allah masih di rumah. Adapun kita langsung tidak tahu Allah ke mana sudah. Tapi kalau seorang tu dia pagi, dia pastikan sebelum dia pergi keliling kota Yeriko, Yosua juga awal pagi dia bangun tu. Fasa 3 dia bangun tu. Pergi mana? Jumpa Allah dulu. Dia pastikan itu siap dan ada di sana, barulah mereka pergi keliling kota Yeriko. Berapa kali? 13 kali. 6 hari yang pertama, satu hari 1 kali. Hari yang ke-7, 7 kali. 13 kali. Bayangkan, waktu mereka keliling kota itu, apa yang tindakan orang-orang yang di Yeriko? Mungkin ketawa dia negara, mengejek mereka. Apa? Kamu sangka mau keliling ini begitu bolehkah? Ya tiuplah sangkakala. Kota Yeriko tu 2 lapis tu. 1 lapis di depan, lepas tu ada banyak rumah, tapi lapis yang kedua makin tinggi. Kalau perlu saya ingat, kalau di KK kamu lihat apakah maksud 2 lapis tu, kamu ke Tamai? Bukan Tamai, itu dipanggil Tainyap, bukan Tainyap. Lepas Damai ada 1 petrol, stesen petrol. Lepas tu ada 1 baris rumah tu, baris kedai, 1 baris tu. Dalam masuk GCC. Dulu orang bilang 2020 tu. Ada 1 baris kedai, ada gigi dan sebagainya. Di perlawanan tu ada 1 rumah yang besar. Dia ada 1 tembok yang pertama, lepas tu ada 1 tanah lagi. Ada 1 tembok yang kedua, baru rumahnya. Jericho begitulah. Dia ada 2 lapis tu. Memang bukan seperti sekecil begitu lah. Besar. Nanti habis ibadah kau pergi tengok. Macam mana tu. Hebat tu. Dan banyak tower, banyak menara di setiap sudut. Dan mereka pasti di sana. Setiap kali mengeliling, apa yang mereka buat? Mereka harus percaya Tuhan. Sebab Tuhan berada di sana, mereka buat sahaja. Okey? Sebab ini adalah peperangan yang ilahi. Makin besar peperangan rohani dalam kehidupan kamu, makin perlu kamu tahu di manakah Tuhan dalam kehidupan kamu. Amin. Musa, kita lihat apa yang terjadi kepada Musa. Di Keluaran pasal 33. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian,
engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal ke engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu Tuhan berfirman, hantarlah 1000 kuda, hantarlah 1000 askar, hantarlah kereta kebal, hantarlah kereta kapal perang dan sebagainya. Tidak. Ini yang Tuhan cakap. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbingi kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan ketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah kerana engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, kerana engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenakan engkau. Tapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadamu. Waktu Musa minta tolong, Tuhan tidak kasih yang lain. Tapi Tuhan bilang, aku akan memimpin kamu. Perkataan asal di sini ialah aku akan menyertai kamu. Tuhan akan berada di sana. Tuhan akan berada di posisi yang tepat, posisi yang ilahi. Tuhan akan berada di tengah-tengah mereka. Itulah Musa bilang, ya, kalau engkau pergi memimpin, kami pergi. Kalau engkau tidak memimpin, aku tidak akan pergi. Amin. Jangan sekali-kala dalam hidup kita lihat cabaran, kita bilang, tak payah kacau Tuhan. Saya boleh buat. Pastikan kamu berdoa supaya Tuhan tetap memimpin Anda dalam apa saja cabaran yang kamu hadapi. Kalau Tuhan beserta kamu, siapa yang berani melawan kamu? Amin. Yeah? Jadi itulah tadi Markus pasal 10, pembacaan Injil yang kita dengar. Orang kaya ini, dia mau ikut Yesus kan? Dia mau buat semua, mungkin dia mau show off, aku ni bagus. Tuhan, ya kau buat semua, tapi satu yang kamu tidak buat. Jualkan semuanya dan ikut aku. Sebab terlalu banyak hartanya, dia terlalu sedih dan dia tidak dapat mengikut Yesus. Dan lepas tu di ayat 22, mendengar perkataan ini, dia telah menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukanya orang yang peluang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukanya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin kembar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, katakan sama-sama, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah waktu saya berada di Yerusalem, saya tanya, manakah lubang jarum ini? Sebab ada orang bilang lubang jarum ini seperti satu pintu di pintu gerbang, pintu yang kecil. Untuk masuknya macam anjing dan sebagainya lah, satu pintu yang kecil. Itu pun kalau pintu kecil, unta pun susah masuk. Apalagi kalau ini benar lubang jarum. Tak mungkin itu. Kita ni kalau yang sudah macam saya lah, kalau tidak pakai gelas mata ini susah sudah. Aku mau masuk jarum, itu penang sama jarum kan. Kau pakai air liu ke apa kan kasih. Tak boleh tu. Saya terpaksa pakai ini, pakai lampu. Masuk kadang tak boleh lagi. Suruh anak, tolong. Tak boleh.
Saya boleh bayangkan kalau unta tu lagi mustahil. Tapi Tuhan bilang, dalam Dia adalah mungkin. Segala adalah mungkin bagi Allah. Percayakah? Kalau anda percaya, pastikan Tuhan adalah posisi yang tepat, yang betul, yang ilahi dalam hidupmu. Segala peperangan betapa besarnya, kamu dapat menghadapinya dan kamu akan merasakan bahwa kemenangan Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kamu. Amin. Kedua, seterusnya memang dia pastikan bahwa tabut Allah berada di sana. Kedua, ketaatan mutlak, kemenangan besar. Sebab lepasnya mereka tahu tabut Allah harus berada di sana, Yosua kasih tahu mereka, ini yang kamu buat. Imam, kamu harus tiup sangkakala tu. Yang lain, yang ikut tu, mungkin 1 juta orang kah, 600,000 orang kah. Yang ikut tu, jangan buat bising. Kita di sini kalau dengar khotbah mungkin 40 minit tu tak boleh sudah. 4 minit kau buat bising sudah. Ini tiap-tiap hari. Bukannya di bilik aircon. Di mana? Di luar sana menghadapi musuh. Yosua kasih tahu, jangan kau buat bising. Kau keliling siap. Nanti saya suruh buat berteriak, perlu kau berteriak. Yosua tidak kasih tahu. Nanti ya, satu hari kau buat satu pusingan ya. Nanti hari yang ke-7 buat 7 pusingan. Lepas itu saya kasih tahu kau teriak-teriak. Tidak. Yosua hanya kasih tahu, nanti saya bagi tahu, kau teriak saja. Ketaatan. Langsung tidak tahu bila, langsung tidak tahu berapa kali. Hanya Yosua bilang, saya bagi tahu berteriak, kau berteriak saja. Waktu saya berada di Singapura, inilah keadaan yang saya lihat secara keseluruhan, perbezaan gereja di Singapura dengan di sini. Sebab di sana ada kan apa tu national service. Perkhidmatan kebangsaan, national service yang di askar tu. Lepas SPM, kan dulu ada, sekarang dah dimasukkan sudah. Singapura semua tu 18 tahun kau mesti mau ikut 2 tahun. Jadi orang-orang muda mereka tu seperti askar tu. Di church, di gereja sama juga. Waktu pastor bilang lompat, mereka berapa tinggi. Sikapnya mereka tu. Pastor bilang, ayo kita pergi misi. Mana? Berpandang keadaan di gereja di sini, bukan di sini lah, sini mungkin secara keseluruhan lah. Kalau pastor bilang lompat, dia bilang kenapa? Lepas kasih tahu kenapa, dia bilang bagaimana? Apa lagi bagaimana? Lombatlah pakai kaki. Lepas tahu dia bagaimana, dia bilang berapa? Lepas dia tahu semua tu, dia bilang pikir dulu. Lepas 3 tahun masih belum lompat tu. Orang sudah lompat sampai 10 sudah. Itulah kadang-kadang kita tidak taat. Kita taat tapi tidak mutlak. Waktunya kalau perkara yang senang kita tahu okey lah, ini senang saya pergi ibadah, okey lah. Kasih popular tak masalah. Menyanyi, memuji Tuhan, okey, best, okey, confirm. Jual hartamu, ikut Yesus. Pergi melayan Tuhan. Sumbang kasih misi. Kasih pasukan misi, lakukan misi di mana-mana saja. Uangku. Jangan teruskan pelajaran. Pergi jadi pekerja sepenuh masa. Apakah ketaatan yang mutlak yang kita harus beri kepada Tuhan? Adalah waktu kalau Tuhan bilang begitu, kita buat saja. Macam Nike kan? Just do it. Amin. Ya. Yosua pasal 6 ayat 10. Tapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah mendengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu. Bukan sejak tak boleh buat salah, sepatah perkataan pun tak boleh. Ya, yes, no pun tak boleh. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersolaklah, maka kamu harus bersolak. Demikian tabut Tuhan mengiringi kota ini, mengendalikan
sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Yosua pasal 6 ayat 20. Ini yang terjadi. Waktu Yosua kasih tahu mereka, bersolatlah, lalu bersolatlah bangsa itu, sedang sangkakala tertiup. Segala sesuatu bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Bersolatlah mereka dengan solat yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Waktu mereka bersolat, apa yang terjadi pada waktu yang sama? Sangkakala bertiup. Sama tu. Perkataan asal di sini mereka pelaku sama. Tidak ada yang lambat. Bukannya baru mereka teriak. Adapun berteriak baru sangkakala. Sama-sama. Waktu Tuhan bergerak, kita harus bergerak. Amin. Dan waktu kita bergerak untuk Tuhan, Tuhan pasti terus bergerak dengan kita. Matius pasal 28, amanat agung. Tuhan suruh kita pergi bangsa ini jadikan murid kepada Dia, membaptiskan mereka, mengajar mereka, buat semua sesuatu, dan Dia kata, aku akan menyertai kamu sampai ke ujung bumi. Waktu Tuhan suruh kita bergerak sebab ketaatan yang mutlak, Tuhan akan berserta dengan kita. Amin. Itulah ketaatan yang mutlak ini membawa satu kemenangan yang besar kepada mereka. Itu yang kita mau. Amin. Bukan sedap menang besar. Yeriko adalah kota yang paling keras, yang paling kukuh di dalam Kanaan. Itu yang mereka capai. Lepas Yeriko, semua hati mereka hancur, cair, melted, takut apa yang Tuhan telah buat bagi orang-orang Israel. Amin. Satu lagi cerita yang saya boleh kongsikan di 2 Tawarit pasal 20. Yosafat. Waktu kota Yerusalem dikepung, mereka tidak tahu mau buat apa. Yosafat bercakap dan berdoa kepada Tuhan dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut kerana laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di hujung lembah dan buka padang gurun Yeruah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Kan bagus. Ini tidak bermaksud kita boleh malas dan tidak boleh buat apa-apa. Tapi Tuhan katakan, dalam peperangan ini kamu tidak perlu bertempur. Kita tidak perlu berusaha begitu keras sekali untuk melawan peperangan ini dengan kekuatan sendiri. Tapi di sini katakan, dan lihatlah, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggalkan berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Katakan sama-sama, Tuhan akan menyertai kamu. Ini peperangannya kita tidak bertempur, sebab peperangan ini bukannya kita punya, Tuhan punya. Kalau kita tahu Tuhan yang melakukan dan berperang untuk kita, kita harus percaya dan ikut saja. Yosafat keesokannya hantar satu pasukan pujian. Lagu yang mereka nyanyi itu pendek sekali, tapi Tuhan bergerak dan memusnahkan musuh di hadapan mereka. Mereka dapat lepas dan bebas daripada perkepungan itu. Semuanya Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada mereka. Amin. Dan inilah di Ibrani pasal 11 ayat 30. Ulasan ataupun kesimpulan bagaimana orang Israel menaruki tembok Yeriko. Katakan sama-sama, kerana iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota ini itu dikelilingi 7 hari lamanya. Bukannya sebab kemahiran mereka berperang, bukannya senjata yang mereka ada, bukannya sebab mereka ramai, tapi apa? Kerana iman.
Kita mau taat kepada Tuhan, iman mesti ada dalam kehidupan kita. Untuk percaya apa saja yang Tuhan suruh. Kau buat saja, soal Tuhan yang suruh, pasti kemenangan yang besar akan menunggu kita semua. Amin. Saya masih ingat waktu pelayanan, banyak cerita-cerita yang di mana Tuhan suruh saya buat sesuatu yang langsung tidak masuk akal. Yang tidak munasabah. Tapi sebab harus percaya dan taat kepada Tuhan dan melihat kemenangan yang besar terjadi. Salah satu saya berkongsikan adalah pelayanan untuk mengusir roh jahat. Banyak sekali. Banyak perkara yang tidak munasabah. Kau tidak boleh belajar tu. Hanya kita boleh tahu apakah iblis dan sebagainya. Cara untuk mengusir iblis. Tiap-tiap kali. Saya boleh katakan adalah sesuatu yang baru. Tidak ada patternnya. Saya tidak boleh bilang, oh itu kali begitu. 1 campur 1 sama 2. Kali ini tidak tu. Kali ini mungkin A, B, C. Lain kali itu lain lagi. Satu kali saya masih ingat waktu berada di Tarakan, di sini kurang. Mungkin iblis itu tapuk kah dia tahu. Waktu saya dipindahkan ke KK ada juga lah, tapi tidak sebanyak di Tarakan tu. Di Tarakan waktu itu mengusir roh jahat macam orang bilang makan siang, makan pagi dan makan malam. Sering tu pagi-pagi, bukan malam saja tu, pagi pun ada tu. Dirasuk, pergi sajalah. Saya ingat satu kali waktu dipanggil sebab mereka tidak tahu mau buat apa. Saya dipanggil tengah malam. Ini perempuan dirasuk sebab roh jahat ni dikatakan lepas tu. Nah, saya ceritakanlah. Jadi pergilah. Saya berdoa, Tuhan kau menyertai saya. Saya tidak tahu apa yang harus buat. Sebab tiap-tiap kali saya tahu tu, iblis tu bukan dia pandai, tapi dia tidak bodoh. Ada pattern-pattern yang barulah. Yang Tuhan kau ajar saya. Macam mana? Apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang kau pergi saja. Okeylah. Sama Reverend Yakubus. Sampai tempat tu semua berkumpul. Rumah-rumah persebelahan tu berkumpul. Mereka takut tapi mau tengok. Pergi takut mau tengok. Takut mau tengok. Anak-anak takut. Dia lari dan dia balik lagi. Yang buat itu pun ada yang keluar. Hampir 2 jam tu masih di sana. Dia keluar. Jangan kau petil aja. Orang semua keluar, anjing pun keluar sudah. Tapi roh jahat tu belum lagi. Sampai di sana Tuhan bilang, okey stop semua. Kasih hentikan semua. Kasih. Dia bilang, Indonesia bilang nego pak. Nego. Kau bilang nego. Untuk perunding sama dia. Aku bilang perunding sama iblis. Belum. Kau buat saja. Okey lah. Kasih semua. Senyap sudah. Aku runding sama roh jahat ini. Sama perempuan tu lah. Bilang, kau tali mana? Ya, aku tali kampung. Ini cewek ini. Saya punya teman wanita ni. Waktu tadika. Dulu, waktu kecil kami sama-sama tu. Lepas tu dia pindah, saya meninggal. Dia bilang. Jadi sekarang, tiap-tiap kali kalau dia berpacaran, itu roh akan kacau dia. Tiap-tiap kali tu, dia ada boyfriend tu, dia sakit. Boyfriend sakit. Aku bilang, itu tadika dulu punya. Kau masih kecil tu. Orang sudah dewasa sudah. Ya, aku suka dia. Dia bilang. Kami berunding lah, macam mau berkadu dah. Tak, itu kau sudah mati. Aku bilang, kau sudah mati itu. Lepas tu Tuhan bilang, tanya dia, apa yang dia mau? Okey. Kau tidak perlu tanya roh jahat, tapi Tuhan bilang lah, okey lah. Dia tanya, apa yang kau mau? Apa yang kamu mau supaya nanti kau dapat tu kau lepaskan perempuan ini? Okey. Dia bilang, okey. Ada 3 perkara, 3 benda. 1, baju. Baju yang berwarna kuning. Coraknya begini. Dulu saya kasih dia tu, hadiah tu. Aku mau ambil balik. Kedua, foto. Foto yang dulu saya ambil, sama dengan dia. Saya mau ambil balik. Ketiga, pen. Yang ada namanya di the cungkir. Ya, dia tulis di atas lah. Okey. Aku bilang, okey. Kau kasih kami waktu untuk cari. Besok jam 7 kau balik lagi. Ya okey. Lepas tu dia lari sudah. Perempuan tu bangun,
Buat semua tu, wah hebat, pastor hebat, Pak Pendeta hebat. Apa pun lagi, cari baju tu. Cari baju, cari foto, cari pen tu. Cepat, sebab rumahnya berhamburan. Cari sampai kota, semua pergi cari. Semua dengar kan? Oh itu, dapat baju tu. Sama. Wah, bulu rumahku sekarang pun naik sudah. Sama baju tu. Foto tu dia dapat. Sama apa yang roh jahat tu cakap. Pen tidak dapat. Pen hilang. Mungkin habis pakai, buang sudah. Nak dapat. Cari-cari tak dapat. Macam mana aku bilang, aku malam sudah. Semua pergi tidur. Kami pergi cari besok. Pagi berdoa. Tuhan tolonglah. Kau pimpin kami. Pergi cari pen ini. Cari di Kota Tarakan. Di Kota Tarakan ada AA station. Ada popular. Sukar kamu dapat itu kedai stationery. Pennya tu macam Parker pen tu yang perak tu kan, yang agak mewah sikit tu lah. Cari sampai satu kedai dapat ada pennya, tapi dah orang beri congkir, cukir. Ya tulis di atas. Nak dapat sudah malam, sudah jam 5 sudah, sebab jam 7 mau jumpa kan nanti. Oh ya, ayo. Dapatlah ambil siap. Balik, sebab Tuhan bilang balik gereja bakar di sana. Ini orang Cina baru buat tu. Orang yang tapi kongbinya tu baru buat tu. Tapi Tuhan bilang beri bakar, kasih dia. Oh kira balik gereja bakar. Bakar baju tu, bakar foto tu. Saya hancurkan pen tu kan. Reverend Yakubus tanya. Reverend, tipu iblis bolehkah? Aku bilang, dah apalah tipu iblis mungkin boleh tu. Dah apa, pedulilah Tuhan. Daya kami hancur, kasih bakal. Itu saja. Malam tu pergi tu, takut juga. Mana tahu iblis tu dia tak kedapatan kan. Kau ya apa, pandai kau tipu saya ya. Pergi saja. Aku bilang, tak apa, berdoa saja. Kami berdoa dalam bahasa roh. Apa saja kami doa lah. Pergi sana. Sampai sana, jam 7 tepat, hebat. Dah lambat tu. Kami datang ibadah lambat. Dia tu cepat. Tepat jam 7 dia sampai sudah. Tiba-tiba perempuan tu dirasuk, dia tahu dia datang sudah. Pun takut-takut sudah, tapi dah apa. Sudah kau dapat tiga penado, baju sama tu. Aku nanti kalau dia kau tipu dah, tapi nak tahulah. Lord iblis tu bilang, dapat sudah. Biarlah kena tipu. Yang dapat sudah. Jadi okeylah. Kau dapat sudah, kau tinggalkan perempuan seperti yang kau janjikan. Dia terima juga. Aku berdoa, kau akan kembali ke tempat yang patutnya. Masuk neraka lah. Kau tidak harus berkeliaran di sini. Saya berdoa, usir, dan lepas tu perempuan tu bangun, dibebaskan. Perempuan tu mulai berpacaran, kahwin, dan ada keluarga yang bahagia. Luar biasa. Tapi bolehkah tiap-tiap kali saya jumpa roh jahat berunding? Tidak. Tuhan tidak cakap tiap-tiap kali kau harus buat begitu. Hanya setiap kali adanya cabaran begitu, kita harus datang kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memimpin. Biarpun caranya tidak munasabah. Kita taat, kemenangan akan terjadi. Percayalah. Amin. Okay. Apakah tembok Yeriko yang kamu ada? Mungkin baru hari yang ke-23 dalam tahun yang baru. Kamu telah merasai beban yang kamu ada. Tekanan dalam kerja kah, dalam bisnes kah, dalam pelajaran kah, dalam pelayanan kah. Jangan kira ataupun risau tentang betapa besarnya Jericho yang kamu hadapi. Tuhan kita lebih besar, lebih dahsyat. Amin. Kembali kepada Tuhan, jadikan Tuhan dalam posisi yang ilahi, yang tepat dalam kehidupan kamu. Taat kepada Dia, segalanya akan menjadi lancar. Tembok Jericho akan runtuh. Amin. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur sebab Engkau baik. Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang maha kuasa. Tuhan, Engkau telah berjanji kepada kami semua, apa saja waktu Tuhan Engkau memimpin kami,
menyertai kami. Siapa yang berani melawan kami? Tuhan, kami menuntut janji-janji ini. Seperti Musa yang berdoa, hanya Engkau yang memimpin kami. Kalau Engkau tidak memimpin kami, kami tidak akan pergi. Waktu Tuhan Engkau memimpin, kami akan melakukannya. Ajarlah kami Tuhan, jadilah kami supaya kami ada imannya dan tahu di mana sentiasa meletakkan Tuhan dalam posisi yang tepat, yang berpusat dalam kehidupan kami. Sebab itulah yang kami percaya. Waktu Tuhan menyertai kami, kami tahu segalanya akan menjadi mungkin sebab Allah Engkau yang menjanjikan. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dijemput berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Kita bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Iya. Syukur puji Tuhan karena kita sudah mendengar khotbah sebentar tadi. Jadi buat semua saudara-saudari yang terkasih, ya saya ingin mengucapkan selamat datang buat semua sahabat-sahabat kita yang baru pertama kali ya hadir di Gereja Good Samaritan. Ada di antara kita yang baru pertama kali? Kalau ada sila angkat tangan Anda. Satu, ada lagi? Dua. Ya puji Tuhan. Ya ada lagi? Ada dua. Ya, mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi buat saudara-saudari kita yang baru pertama kali, kami ingin mengucapkan selamat datang buat Anda. Dan kami juga mendorong buat saudara-saudari yang baru pertama kali untuk hadir di minggu-minggu yang akan datang. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat kita yang baru pertama kali, ya jangan lupa ya, kalau ada perlu apa-apa yang perlu dibantu, ya kami sedia untuk membantu Anda. Nah, seterusnya pengumuman kami, kebaktian penetapan ya untuk calon-calon yang akan ditetapkan, ya sila antar borang permohonan dan juga sijil pembaptisan Anda. Ya, sila lengkapkan permohonan Anda, borang permohonan itu dengan lengkap sebelum tarik tutup 6 Februari. Ya, sila berbuat demikian dengan secepat mungkin. Dan pengumuman seterusnya untuk pengumuman nikah kudus. Ya, nikah kudus untuk antara Lucanus Cicing, susah betul mau sebut namanya nih, ya, dan juga Pang Shelley. Ya, kebaktian nikah kudus akan diadakan di gereja ini pada 10 Februari Kamis jam 10 pagi. Jadi siapa yang mengetahui sebab-sebab atau alangan pasangan ini tidak boleh disatukan dalam nikah kudus, sila maklumkan kepada Kenan secara bertulis. Jadi ini adalah pengumuman yang pertama.
Dan pengumuman seterusnya untuk ketiadaan rektor kita, dia akan bercuti dari 31 Januari sehingga 5 Februari, Isnin hingga Sabtu. Jadi untuk sebarang kecemasan, Anda boleh berhubung dengan Reverend Roji untuk bantuan. Jadi untuk pengumuman seterusnya boleh sila lihat di dalam bulletin yang sudah diantar di dalam kita punya WhatsApp group. Dan seterusnya mari kita siapkan diri kita untuk doa syafaat. Mari kita sediakan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ingin bersyukur atas firman-Mu yang Kau telah berikan kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin menyerahkan pribadi kami dan keluarga kami ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara supaya kami taat kepada Engkau, taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu selalu baru dan selalu berbicara melalui firman-Mu yang hidup. Ajar kami Tuhan supaya selalu bersyukur dan mengandalkan Engkau pada setiap masa. Kami juga ingin berdoa bagi gereja kami, Good Samaritan, berdoa agar kepada padri penguasa kami, Kenan Chin dan juga Reverend Roji, serta pastor dan semua staf gereja diberi hikmat dan kebijaksanaan demi menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan kasih-Mu, ya Tuhan. Sebagai jemaat di gereja ini, kami juga ingin berdoa agar semua jemaat di gereja ini ada kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa pada tahun ini bagi mereka yang belum mengenal Tuhan dan berkongsi kasih-Nya. Apapun perancangan kami, gereja kami pada tahun ini ya Tuhan, pada tahun 2022 ini, kami ingin menyerahkannya ke dalam tangan Engkau. Biarlah pimpinan-Mu yang akan menyelesaikannya Tuhan untuk perancangan ini ya Tuhan. Kami juga Tuhan ingin berdoa untuk perayaan Tahun Baru Cina yang akan diadakan pada malam ini. Berdoa agar diberikan cuaca yang baik, agar setiap program pada malam ini adalah fokus kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan doa kami berdoa juga untuk diosis kami. Terutamanya kami berdoa untuk Archbishop Dato' Milta Jekitais, staf diosis dan katedral diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan sendiri agar segala persiapan dan untuk pentabisan dan konferensi padri dan pastor yang akan berlangsung pada Februari ini, biarlah Tuhan campur tangan dalam setiap perancangan dan setiap apa yang mereka ingin siapkan untuk pentabisan dan konferensi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin berdoa juga bagi negeri kami atau negeri Sabah. Kami ingin berdoa kepada semua pemimpin-pemimpin, terutamanya Ketua Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet Sabah, agar setiap perancangan dan penambahbaikan dapat dilakukan di negeri kami, Tuhan. Kami ingin menyerahkan apapun perancangan dan pembangunan negeri ini ke dalam tangan Engkau, ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa agar semua pimpinan dan semua jemaat gereja di seluruh negara akan dapat menyesuaikan diri dengan norma baru yang bagi melakukan pelayanan dan penginjilan demi kemuliaan Tuhan. Tuhan, pimpin kami, setiap kami supaya tetap berdiri teguh walaupun dalam pandemik ini Tuhan, dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan, seperti khotbah yang telah kami dengar daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kuatkan iman kami dan ajar kami supaya kami taat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ingin menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan berkuasa di bumi dan di surga ini. Di dalam dan nama Tuhan Yesus kami ingin berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan dosa bersama-sama. Minta maaf. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan bawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah
serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda semua berdiri untuk salam kesejahteraan. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama yang lain. Salam damai. Salam damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan siapa patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab dalam kedatangannya untuk berdiam di antara kami, Dia menyatakan cahaya kemuliaannya dan membawa kami keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa.
Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput semua saudara dan saudari berdiri. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan kita. Haleluya. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walaupun harus berjalan sambil menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walaupun harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Haleluya Yesus. Pastinya kita akan menangis dengan bersorak-sorak ketika Tuhan pulihkan keadaanku. Semua. Maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walaupun harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walaupun harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Haleluya Yesus. Kami percaya kita pulang dengan membawa berkas-berkasnya bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil
Sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau harus berjalan, sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walaupun harus menangis, sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya, Lord Jesus. Haleluya. Syukur kepada Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Tuhan memberkati. Amin.